Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Elon Musk memberi sinyal menjajaki kerjasama dengan Indonesia. Apa yang membuat bos Tesla tersebut tertarik berinvestasi di Indonesia? Apa saja syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia? Kami bahas bersama M. Rizal Taufikur Rahman, peneliti Indef. Selamat malam, Mas Rizal. Malam, Mbak Tiffany. Baik, kita membahas peluang investasi seorang Elon Musk, ya kan, di Indonesia. Anda melihat seberapa optimistis si investasi ini akan terrealisasi? Apakah juga ini nantinya akan serta-merta, Mas Rizal, memanjirnya atau masuknya suntikan dana investor ke ekonomi digital kita dan juga startup? Iya, saya kira ini juga peluang besar gitu ya, bagaimana Elon Musk bisa berinvestasi di Indonesia. Tapi tentu Indonesia juga perlu memenuhi persyaratan apa yang diminta Elon Musk. Bahkan Elon Musk kan beberapa kali tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, terutama SpaceX dan Tesla-nya ya. Kalau bicara Tesla kan tentu salah satu komponen yang paling banyak tersedia di Indonesia gitu ya, khususnya memang terkait dengan baterai misalnya ya, atau berkaitan dengan teknologi digital ya. Tentu Indonesia juga sekarang sedang mendorong berbagai infrastruktur dan fasilitas digital ya. Oke, Mas Rizal, Anda melihat apa sih sebenarnya PR terbesar Elon Musk di Indonesia ketika keran investasi ini betul-betul akan dibuka ke depannya? Ya, sebenarnya kan terkait dengan bagaimana ruang investasi ya dibuka ya, terkait dengan ekonomi digital di Indonesia ya, terkait dengan teknologi digital dan inovasi digital yang ada di Indonesia. Bahkan kalau bicara SpaceX ini kan bicara berkaitan dengan teknologi astronot misalnya ya. Elon Musk punya teknologi yang satu inovasi yang bagaimana peluncuran roket misalnya dengan bahan bakar cair misalnya. Dan Indonesia punya beberapa bahan yang bisa mendukung itu. Nah, terkait juga dengan produk-produk yang dikembangkan oleh Elon Musk sekarang, misalnya berbasis teknologi, ya Indonesia juga punya bahan baku itu. Nah, persyaratannya tentu ya iklim investasi, kemudian juga kepastian dari berinvestasinya, terus juga tentu saja bagaimana teknologi yang bisa dikembangkan di Indonesia bisa disupport dengan berbagai fasilitas pengembangan riset misalnya di Indonesia gitu. Oke, selain tadi teknologi, kemudian pengembangan riset mungkin yang menjadi syarat ya yang harus diperhatikan. Kalau kita berbicara mengenai investasi, ini kan investasi yang dalam jumlah besar dan tentunya ini untuk long term, untuk jangka panjang ya Mas Rizal. Untuk perusahaan sebesar Tesla, kemudian juga SpaceX pasti punya faktor pertimbangan untuk meloloskan kerjasama ini ke depannya. Nah, salah satu mungkin yang jadi concern tadi, kalau selain tadi Mas Rizal sampaikan teknologi, kemudian pengembangan riset, adalah isu pertambangan Indonesia yang mungkin masih menyimpan PR terkait dalam hal ini lingkungan. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penghambat atau mungkin kerikil besar gitu ke depannya, sehingga ini mungkin agak sedikit agak maju mundur gitu, nggak mulus lah jalannya. Iya betul, Tesla kan sebenarnya menjawab permasalahan lingkungan sebenarnya kan. Yeah. Tapi ya tentu salah satu ya, kalau kita bicara optimis ini salah satu menjadi jawaban ya permasalahan lingkungan atau energi yang selama ini sangat menjadi pertimbangan dan concern dunia ya terkait dengan lingkungan. Nah, Elon Musk kalau bicara Tesla, katakanlah kerja sama Tesla, dan Tesla ini kan sebenarnya menjawab ya bagaimana moda transportasi ke depan yang memang ramah terhadap lingkungan. Memang ya pemerintah kalau memang kemudian diminta persyaratan itu ya memang berat ya, cukup berat gitu dengan kondisi saat ini. Tapi kalau kemudian investasi ini ingin terrealisasi ya dengan Elon Musk gitu,
ya maka mau tidak mau harus dipenuhi gitu. Oke, bisa tidak Memang kita memenuhi challenging itu, ya, Mas memang Rizal, sebagai challenging-nya di syarat? situ, gitu. Bisa atau tidak, Mas Rizal, kita memenuhi syarat itu? Karena ini sepertinya menjadi syarat paling atau poin paling besar nih untuk Elon Musk. Ya, ya mau tidak mau kalau memang ingin Elon Musk masuk ke Indonesia ya harus terpenuhi karena Elon Musk juga sangat concern dengan environmental aspek gitu. Oke, Mas Rizal, kita melihat sebenarnya lobby-lobby ini kan bukan hanya yang kemarin kunjungan Presiden dalam lawatannya ke Amerika Serikat. Sebelumnya pun juga bersama Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan juga adalah sebelumnya. Artinya ini adalah follow-up actions. Anda melihat kenapa sih Indonesia begitu ambisius dalam mengejar kerjasama ini? Apa yang Anda lihat? Indonesia punya banyak potensi sebenarnya ya dari sisi tadi bahan baku yang bisa menunjang pengembangan perusahaan yang dikembangkan oleh Elon Musk gitu ya. Contoh misalnya tadi Tesla gitu. Pertama di komponen misalnya baterainya atau juga marketnya karena Elon Musk juga memang punya persyaratan bahwa Indonesia punya potensi besar nih ke depan dan Indonesia punya produk yang banyak begitu dan ke depan diestimasi akan banyak. Jadi dari sisi market juga memang Elon sudah memprediksi dan saya kira mengestimasi. Bahkan produsen Tesla juga Indonesia sudah mulai banyak gitu. Iya. Apalagi juga mungkin ini sejalan dengan harapan Indonesia ya untuk mengembangkan mobil listrik dan bahkan juga salah satu cita-cita Indonesia bisa menempatkan diri sebagai pasar mobil listrik dan baterai lithium. Ini menurut Anda seperti apa, Mas Rizal? Iya, memang. Bahkan kan salah satu misalnya ada event sebentar lagi di Jakarta yang basis event mobil listrik lah gitu ya. Dan ini juga salah satu pembuka bagaimana Indonesia sudah membuka ruang untuk masuk mobil listrik. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk penyediaan fasilitas charging listriknya juga sudah mulai gitu dipersiapkan gitu. Dan Elon Musk saya kira sudah melihat perkembangan ini gitu. Bahan-bahan baku juga bisa didapat di Indonesia ya dari sisi produksi juga jauh lebih efisien gitu dan market juga ada. Oke. Belajar dari sosok Elon Musk gitu ya. Tentunya kalau kita ngomongin Elon Musk berhadapan dengan sosok sebesar Elon Musk, kemudian juga Tesla, SpaceX, investasi yang sangat besar, itu semuanya harus hati-hati. Karena mungkin beberapa kemarin sempat menyatakan untuk mengakuisisi Twitter, pada akhirnya beberapa hari yang lalu agak di-hold untuk sementara waktu, untuk waktu yang kita tidak ketahui. Artinya ini masih meraba-raba, masih membaca-baca, termasuk ketika pada beberapa waktu yang lalu juga ketika Elon Musk dihadapkan pada pilihan untuk membuka pabrik Tesla di India dan juga di Indonesia, beliau lebih memilih untuk di India. Nah ini kan harusnya dijadikan pelajaran juga, artinya untuk meyakinkan. Anda melihat memang ini pendekatannya yang kemarin kurang gregetkah gitu, kurang meyakinkan emang, atau ada faktor-faktor lain memang yang harus diperhatikan sehingga ketika follow up actions dari kunjungan Presiden kemarin ke depannya akan terlaksana atau tereksekusi dengan baik? Ya, memang betul ya. Mestinya itu menjadi portofolio bagi pemerintah gitu ya. Bagaimana supaya Elon Musk bisa masuk. Dan kita perlu belajar dari India ya. Bagaimana India memiliki peluang yang luar biasa dalam mengembangkan Tesla. Nah, tentu salah satu persyaratan yang biasa kita lihat ya, investor besar gitu yang punya market yang potensial untuk jangka panjang adalah sustainability dari produksinya, kan gitu. Sustainability inilah yang menjadi pertimbangan besar. Apa ya, tentu saja bahan baku salah satunya. Dan India punya itu. Yang kedua, selain bahan baku gitu ya yang pendukung ya produksi produknya, tentu berbicara keamanan dari investasinya. Keamanan investasi menjadi penting, tidak hanya jangka pendek saya kira tapi juga jangka panjangnya. Nah, termasuk juga aspek lingkungan. Jadi ketika mengembangkan mobil listrik ya tentu
apa namanya effort dalam pengembangan ekonomi yang kemudian ramah terhadap lingkungan menjadi penting. Betul. Gitu. Dan Betul, ini betul. kan tentu salah satu jargon ya, atau juga visi yang dikembangkan oleh Elon Musk. Bahkan Elon Musk kan ketika mengakuisisi Twitter gitu, dia punya satu penguatan bahwa dia akan menjadikan Twitter menjadi freedom of speech gitu misalnya ya, bahwa inovasi, kreativitas mesti didorong. Dan India jauh lebih dari itu, dan sudah siap. Bahkan teknologi digital juga menjadi, dan pengembangan digital infrastrukturnya juga jauh lebih siap dibanding Indonesia. Oke, itu yang harus jadi pelajaran ya. Ini banyak yang bertanya juga, kenapa sih Indonesia itu getol sekali PDKT dengan Elon Musk, ya kan? Ditolak sekali, tetap masih mau jalan terus gitu, masih tetap mau PDKT. Kemarin Elon lebih memilih India daripada Indonesia, tapi follow up actionnya tetap aja di PDKT-in oleh Indonesia. Anda melihat karena memang sosok Elon Musk ini adalah sosok yang sangat kuat, branding yang ngomongin soal Tesla, ngomongin soal SpaceX, itu adalah Elon Musk, bagaimanapun juga sosok yang sangat transformasional. Apakah memang dengan menggandengnya Elon Musk ini menjadi kekuatan Indonesia untuk bisa mengerek perekonomian Indonesia, dan juga sekaligus ini menjadi umpan yang kuat untuk menarik investor-investor besar nantinya untuk masuk ke Indonesia, Mas Rizal? Iya, nampaknya begitu ya, karena memang pemerintah sekarang sedang concern bagaimana pembangunan yang selalu ramah lingkungan. Bahkan di event G20 saja kan ada satu topik yang khusus berkaitan dengan green economy gitu. Betul. Dan ini menjadi salah satu momen pengembangan industri yang basis pada basis pada lingkungan lah gitu ya, ramah terhadap lingkungan dan concern terhadap lingkungan. Nah, tapi lagi-lagi konsistensi dan komitmen pemerintah gitu ya di dalam mendorong bagaimana kebijakan pengembangan industri, salah satunya otomotif yang ramah terhadap lingkungan, ya tentu ini menjadi bagian penting. Jangan sampai mungkin gitu ya, sisi lain mengembangkan industri otomotif berbasis atau juga ramah terhadap lingkungan, tapi infrastruktur, sarana, fasilitasnya belum siap, dan itu kan tentu menjadi persoalan bagi Elon Musk gitu ya. Oke, jadi menyatakan oke, siap-siap, tapi memang harus basic atau foundationnya itu juga yang harus dikuatkan ya. Nah, tadi ngomongin soal konsistensi, kemudian juga bagaimana keseriusan Indonesia. Kita ngomongin bagaimana potensi kekuatan ekonomi digital dan juga startup Indonesia. Dalam lawatannya kemarin di KTT ASEAN Amerika Serikat di Washington DC, Presiden sangat berambisi untuk mengembangkan ekonomi digital dan juga startup Indonesia. Bahkan menarik, berusaha untuk meyakinkan para investor besar di luar sana untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, bagaimana melihat ini, Mas Rizal? Iya, saya kira challenging ya, dan juga peluang, sisi lain peluang dan juga challenge. Bahkan kalau kita lihat dari sisi ekonomi digital global gitu ya, bahwa Indonesia punya peluang besar gitu ya di dalam mendorong ekonomi digital. Nah, tapi lagi-lagi memang sedang proses ya, bagaimana Indonesia melengkapi infrastruktur digital dengan basis pada satelit di bagian barat dan juga bagian timur gitu, sedang dikembangkan. Dan tentu ini juga menjadi hal penting gitu ya, salah satu modal lah bagi Indonesia untuk mengembangkan digital gitu. Nah, dari aspek yang lain, ekonomi digital ini Indonesia ini juga perlu ditopang oleh sarana prasarana yang tentu bisa mempercepat proses itu gitu ya. Jadi pengembangan startup yang menjadi salah satu tool di dalam menopang dan mendorong ekonomi digital menjadi satu keniscayaan. Dan Elon Musk ya sangat concern dengan itu, dan itu menjadi bagian dari pengembangan teknologi ya, dan juga inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Elon Musk.
Oke, kita akan pantau terus karena menarik sekali membaca bagaimana peluang investasi seorang Elon Musk yang ada di Indonesia. Kita akan tunggu apakah sesuai betul dengan janji Elon Musk. Bulan November katanya akan datang ke Indonesia, iya kan ya Mas Rizal ya. Dan apakah juga mungkin dengan hadirnya Elon Musk melalui Tesla ini bisa mengakselerasi perkembangan mobil listrik yang ada di Indonesia sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai apa namanya pasar mobil listrik, baterai lithium dan juga pengembangan energi terbarukan. Terima kasih Mas Rizal sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mbak Tiffany, terima kasih. Selamat malam Mas Rizal, sehat selalu.